Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi di Sudut Data. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai double linked list. Nah, kali ini sebetulnya kita akan membahas teori, tetapi kalian nggak usah khawatir, ini masih ada kaitannya dengan single linked list, di mana perbedaannya tuh cukup simpel sih. Kalau misalkan single linked list itu kan biasanya dia hanya mempunyai satu data dan satu pointer ya, ini pointernya. Ini data misalkan 2 gitu ya. Pointer ini menunjuk ke pointer ke node data yang lainnya gitu ya, misalkan ini 3. Dan ini seterusnya gitu. Tetapi dalam setiap node ini di dalam single linked list dia itu hanya terdiri dari satu pointer saja. Nah, kalau misalkan kita membicarakan double linked list, satu node ini berisi 2 pointer yang artinya seperti ini, yaitu pointer pref dan pointer next ya. Dan ini ya, next atau pref itu bisa dikatakan ini pointer ke data sebelumnya, atau pointer next itu adalah pointer untuk data setelahnya atau node setelahnya. Sebetulnya penataannya juga nggak harus selalu ini ya, seperti ini gitu ya, banyak itu enggak juga, tapi bisa juga menyebar gini ya, menyebar itu juga bisa gitu ya, seperti itu. Jadi kita ikutin saja ya, dan di dalam satu pointer ini dia itu tanda panahnya tuh enggak ke kanan aja, tetapi bisa bolak-balik gitu. Artinya apa? Artinya dia itu bisa pointer next atau pointer pref gitu. Artinya gini nih. Nah, dia itu tanda panahnya nggak cuma ke kanan nih atau satu panah aja, tetapi dia bisa bolak-balik. Karena apa? Node 7 ini bisa mengarah ke 4, 4 ini bisa mengarah ke 7 ya. Bisa dari 4, bisa dari 7. Jadi dia itu saling menunjuk ke node yang lainnya gitu ya. Nah, oke ya. Dan nah ini, ya ini sudah saya lingkari ya, di mana kalian harus perhatikan bahwa setiap node itu punya next dan pref ya, preview di dalam double linked list non-circular ya. Dan ini ya, dan node 8 ini menunjuk ke node 9, node 9 menunjuk ke node 10 atau node 8. Dan ini ya, kalian bisa perhatikan yang ada di sini ya, di sini ada X yang paling depan dan X paling belakang. Ingat ya, kalau misalkan seperti ini, kita harus menentukan di mana head ya atau kepalanya, di mana tail-nya gitu ya. Nah, head itu paling depan, tail itu yang paling belakang. Kalau misalkan head node yang ditunjuk head itu ciri-cirinya adalah pref-nya itu X ya, atau tidak ada, atau non. Nah, node yang ditunjuk tail itu ciri-cirinya adalah yang next-nya itu adalah X ya, atau non. Dan ini ya, untuk pembuatan node yang pertama, di mana satu node ini ya, satu node ini mempunyai datanya ya, data, terus next node ya, ini next node, dan ini adalah previous node-nya, seperti itu. Dan ini ya, kalau misalnya awal-awal kita harus menentukan ini ya, untuk menentukan set setelahnya, untuk menentukan set preview-nya ya, untuk meletakkan data di node-nya itu yaitu data pointer, dan ini untuk menambahkan node setelah atau node sebelumnya ya. Kalau misalkan di sini node get next, node dari 9 ya, get next dari 9 artinya 10. Tapi kalau misalkan get pref dari 9 artinya 8. Kayak gitu aja sih. Oke ya, terima kasih ya. Ini untuk bagian yang pertama. Dan bagian yang selanjutnya, ini adalah fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi yang ada di dalam double linked list ya. Di sini kita akan membahas teorinya dulu, yaitu menambahkan data di depan. Oke ya, yang pertama kita harus ngecek dulu apakah link data atau double linked list-nya sudah terisi atau belum. Kalau misalkan belum, maka data satu yang pertama itu akan menjadi head dan tail-nya. Begini ya. Misalnya ada angka 10, maka dia akan menjadi data head dan tail-nya. Artinya cuma satu node aja. Tetapi kalau misalkan ketambahan data di depan, artinya yang tadinya 10 ditambah data 5, dia akan di depannya, maka 10 ini yang sebelumnya head dan tail, sekarang hanya tail saja, dan yang 5 ini akan menjadi head gitu. Karena dia itu kan posisinya nambahkan data paling depan kayak gitu. Dan kalian bisa lihat di sini
next-nya itu menuju ke 10, dan preview dari 10 adalah 5. Jadi dia itu bisa bolak-balik. Dan ini ya ciri-cirinya tadi dari head, yaitu previous-nya itu adalah null ya atau non, tapi kalau misalnya tailnya itu adalah not dari next-nya adalah non. Nah ini ya logikanya. Yang pertama ya, kalau misalkan nanti diterapkan di dalam codingan, yang pertama kita harus mengganti ya previous pada head sebelumnya menuju ke node baru. Ini ya. Kita harus previouskan dulu nih. Pertama kan ada node 10 ini. Previous node-nya ini sama dengan ya misalkan prev node ini ya di definition sama dengan node baru ya, node baru gini. Oke, ini langkah yang pertama. Langkah kedua adalah next dari node baru menuju ke head sebelumnya. Ya, yang ini adalah next node baru sama dengan sorry ini ya. Next dari node baru ya sama dengan head ya. Head ya. Kan headnya belum diganti, masih headnya tuh ini dan headnya ini. Head sama tailnya itu masih di 10. Terus langkah ketiga, head menuju ke node baru. Nah, ini tinggal ganti aja. Save head yang tadinya 10 dicoret atau diganti, di replace saja. Save head-nya sama dengan node baru atau 5. Gitu. Jadi sebenarnya simple sih step by step-nya, tapi harus sesuai dengan urutannya. Gitu. Kalau nggak urut nanti malah jadi keliru kayak gitu. Nah, kelirunya gimana? Misalkan save head-nya langsung nih, save head sama dengan 5. Nah, nanti bingung. Node baru ya, misalkan ini. Next dari 5 ya. Ini kan seharusnya tuh head, tapi kan head-nya sudah diganti sebelumnya. 5, jadinya di sini 5, akhirnya ke diri sendiri gitu. Makanya kita harus urut. Di mana kita harus misalkan di sini ya 5 ya save head-nya diganti belakangan aja gitu. Dan menentukan urut sama enggaknya itu tergantung situasi dan kondisi sih kayak gitu ya. Jadi tetap dianalisa, dan ini perubahannya nggak jauh-jauh beda dari single linked list gitu ya. Dan ini saya hanya merubah beberapa bagian dari double linked list. Nah ini ya implementasi dari fungsi Python-nya. Nah ini kalau misalkan node-nya kosong ya. Kalau misalkan tidak ada. Dan ini kalau misalnya ada, yang pertama nih save head ya. Head yang pertama ya tadi 10 ya, 10. Head save previousnya yaitu di sini diganti 5 ya, atau node dari new node ini. Terus new node set next ya, new node ya berarti gini. Next-nya itu adalah save head. Save-nya yang mana, yaitu yang 10. Nah, baru deh save head yang baru, yang aslinya ini sama ini tailnya ya, H sama T diganti menjadi H-nya ini. Gitu ya. Jadi simple ya tentang menambahkan node di depan. Oke ya, terima kasih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Atau bisa langsung chat di WhatsApp pribadi saya atau mungkin di Instagram ya, bagi yang menemukannya. Nah, ini menampilkan data ya. Menampilkan data itu sebetulnya masih sama kayak sebelumnya. Kalau misalkan head-nya nggak ada ya, misalkan patokannya gampang ya. Kalau misalkan nggak ada data ya, save head-nya itu 0 ya. Atau save tail-nya itu atau ekornya itu non. Ini ya. Nah, ini tampilkan data, pointer kanan menuju ke data setelahnya. Atau dan sebelumnya juga ya. Nah, ini ya pakai codingan yang sebelumnya. Nah, ini tapi saya tambahkan ini biar ada tanda panahnya kayak gini ya. Ya, biar ada tanda panahnya gini aja. Nah, selanjutnya, nah ini ya. Ini yang beda, tidak ada di single linked list, yaitu double linked list. Double linked list ini saya perlu menambahkan fungsi ini karena kalian itu biar tambah percaya, tambah yakin, tambah tahu apakah suatu node itu sudah ada datanya. Yang pertama, sudah ada previous pointernya dan ada next pointernya dari setiap node-node itu. Ya. Nah, ini jika kosong maka tidak menampilkan data apapun. Tapi jika ada prev atau next-nya, maka beri pemberitahuan. Oh ya, ini ya. Jadi kan ada juga node itu yang misalkan 5 tadi ya. Ada juga yang ininya ada,
tapi ininya nggak ada gitu. Misalkan print not 5 ya. Next-nya misalkan di sini 10 ya. Next 10. Nah, terus previous-nya ya, previous-nya ternyata nggak ada, maka ditampilkan tidak ada ya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan yang next-nya itu 0, maka ini yang tidak ada, yang previous misalkan ada, ya tuliskan data pointernya itu kemana. Iya, saya bikin ya kayak ini sih, logika untuk menemukan aja seperti biasa. Nah, ini kalau misalkan datanya ketemu ya, pertama betul ya, harus menemukan datanya dulu dari doubling list-nya itu. Kalau misalnya ada ya nanti bakal nge-next terus gitu ya sampai habis. Nah, ini ya, kalau misalkan ini previous-nya nggak ada, maka data is none. Tapi kalau misalnya ada ya previous current data ya berapa gitu. Tapi kalau misalkan next current data is none, nggak ada ya akan menampilkan ini. Tapi kalau misalnya ada ya tinggal ditampilkan. Habis itu, ini current datanya juga di print terlebih dahulu. Itu sih ya untuk fungsi yang kedua. Ini fungsi yang ketiga ya, menambahkan data di belakang. Saya pikir ini masih mudah ya, masih mudah. Nih, pertama, misalkan tidak ada not ya sebelumnya, maka misalkan dimasukkan 10 ya, dia otomatis akan menjadi head dan tail-nya. Nah, menambahkan data di belakang itu artinya menambahkan data di sini. Ya, ini misalkan pointer dan datanya. Misalkan 7 atau berapa. Nah, ini dia menambahkan di belakang. Artinya apa? Tail yang tadi 10 diubah menjadi yang angka ke-7 ini. Dan kebetulan kita menggunakan angka 20, maka secara logika kayak gini. 20 akan menempati not setelah dari sebelumnya atau not dari 10. Maka 10 harusnya next-nya itu ke 20 ya. Ini kan 20. Dan yang not baru ini previous-nya menuju ke yang 10 ini. Dan tail-nya harus diubah. Yang pertama kali harus dilakukan adalah logikanya ini. Next dari not tail ya. Next dari not tail. Nah, ini not tail-nya ini kan masih 10 ya. Maka 10 ini. Menunjuk dari not baru maka 20. Nah, ini. Next dari not tail menunjuk ke 20 atau not baru ya. Terus yang kedua pref dari not baru menuju ke tail. Nah, ini. Pref dari not baru menuju ke tail. Tail-nya mana? Yaitu tail-nya 10. Nah, kalau dari sini semua, berarti tinggal yang terakhir tail menuju ke not baru. Nah, ini. Save tail ya, misalkan gini, tail sama dengan not baru, tinggal diganti aja. Nah. Oke, gini ya, not baru ya. Nah, ini memang harus surut. Kalau enggak, kalau misalnya save tail-nya dulu, maka logikanya bingung di sini. Kan not tail-nya itu kan harusnya 10. Kalau misalkan kalian tail-nya menuju ke not baru dari urutan yang pertama, maka dia otomatis ini ke ya ini 20 ya ke dirinya sendiri ya. Kayak gitu. Oke ya, simpel ya. Ini penerapannya, jadi udah sesuai dengan urutan logikanya. Dan terima kasih, kita lanjutkan ke menghapus data di belakang. Oke, sambil istirahat dulu, sambil dicerna. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa ulangi lagi videonya ya. Kalian bisa memahami dengan slow motion kan ya, atau kecepatannya di decrease atau dipelankan lagi. Kalau misalnya belum paham, kalian bisa ngulang lagi nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah terburu-buru, santai aja. Karena videonya bisa kalian download atau kalian bisa lihat langsung melalui YouTube. Oke ya, kita lanjut di menghapus data di belakang. Ini kayaknya gampang. Oh, ini ya. Sebetulnya, nah ini logikanya. Yang pertama dia ngelooping dulu nih. Jadi persis kayak singling list. Pertama dia ngelooping. Dia mencari current. Current itu di mana? Current node itu adalah posisi di mana node sebelum tail ya. Node sebelum tail. Nah, cara mendeteksi mana tail atau bukan yang tadi ya, yang saya sudah sampaikan dan jelaskan, di mana tail itu adalah node yang mempunyai next node-nya itu adalah null ya, atau non. Nah, ini next node cari dari current di sini next node di tail. Nah, yang pertama, ya misalkan udah panjang banget ya tail-nya, node-nya, dan akhirnya current itu ditemukan di angka 20. Sebelum dari node tail yaitu ya
yaitu node ke-30. Maka kalau sudah dicari, nah ini logika yang pertama adalah next node dari current, nah next node dari current diisi next node dari node tail. Nah, next node dari current itu kan aslinya 30 nih ke sini. Diisi next node dari tail. Next node dari tail itu apa? Yaitu 0 ya atau non ya. Maka diisi X ya. Next node dari current node ya sama dengan next node dari node tail. Nah, sampai di sini ya sudah menjadi ciri-ciri sebagai node tail, tapi tail itu masih menunjuk ke node 30. Maka kita harus ubah tail menuju ke node current. Kita tinggal ganti aja. Tail sama dengan current ya. Current. Tinggal ganti aja. Nah ya, ini menurut saya paling simpel sih. Nih gini, ini untuk pencariannya ya, untuk pencariannya sampai node sebelum tail. Nah ini current node, next node ya, artinya current node. Nah ini kan current next node-nya sama dengan save tail next node, sama dengan save tail ya. Save tail-nya ini 30, next node-nya X, maka dia di replace. Habis itu save tail sama dengan current node. Oke, tinggal gitu aja. Oke, kita lanjut menghapus data di depan. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah pref dari node setelah head ya. Nah, ini ya, pertama kan kita harus tahu nih, ini kan head sama tail ya. Sorry, kan aslinya tuh head-nya tuh ini. Pref dari node ya, pref dari node setelah head ya. Jadi dia harus mencari node setelah node head. Maka terpilihlah 10, diganti, ya ini pref-nya itu yang tadinya 10 ya, diganti pref node head. Pref node head itu kan X ya. Ciri-ciri dari head ya, node head itu adalah pointer previousnya adalah non. Nah ini ya. Misalnya di sini adalah head, ini tail-nya itu. Maka ini ya, ini ya diganti previous dari head. Nah, udah. Maka dia udah sama-sama X. Sebetulnya ini sudah tidak ada hubungannya, tetapi masih ada head yang menuju ke 5. Tinggal diganti aja, head sama dengan node setelah head. Head ya, head sama dengan node ya, save head, next node ya, next node itu. Nah, ini. Save head sama dengan save head, next node ya. Save head, next node, set previous ya, pakainya set di sini. Nah, di siapa? Save head dari previous node dari save head. Ya, artinya ini. Itu ya, jadi simple. Nah, ini untuk tambah data setelahnya ya. Ini modifikasi dari mencari data. Yang ini agak panjang ya, jadi santai aja ya. Pertama buat node baru, misalkan ngecek node barunya itu adalah 25. Ini perintahnya adalah menambahkan data setelah 20, ya. Ini kan sudah ada node-node ya, 10, 20, dan 30. Dia itu akan menambahkan data 25 setelah 20. Maka next-nya A, buat node baru, oke, node baru. B, isikan data baru, oke, 25 menjadi node baru, tapi belum terhubung kemana-mana. Yang C, next dari node baru. Next dari node baru, next dari node baru ya ini, sama dengan menunjuk next dari current. Oke, ini di searching dulu ya, sampai ketemu datanya ya, dan ketemu datanya adalah 20. Kan tadi mencari datanya itu adalah 20, karena kita akan menambahkan data setelah 20 itu. Maka dia diisi sama-sama next dari node baru sama dengan next dari current. Ya, udah sama ya. Jadi node baru ini menuju ke 30 ya, tapi yang current ini masih menuju ke yang sebelumnya ya, atau ke next 30 ini. Dan yang D, pref dari next current node, ya ini ya. Pref dari next current node, oke. Pref dari next current node, ini kan current node. Next-nya mana? Yaitu yang 30. Pref-nya ini ya, nah ini. Pref dari current node menuju ke node baru. Nah ini yang tadinya 20, menjadi 25. Oke, kita replace ya, melalui yang D ini. Habis itu next dari current node ya, nah ini ya.
next dari current node diganti ya, ini kan next current node diganti menjadi new node ya. Oke, sampai sini sudah sesuai ya, di mana ini sudah putus dengan 30, dan 30 sudah menghubungkan node baru, 20 sudah menghubungkan node baru, tinggal node barunya ini belum terhubung ke 20, tapi ini sudah terhubung ke node yang 30. Maka dia diganti nih, yang F-nya dengan logika, ref dari node baru menuju current. Nah, ref dari node baru menuju ke current. Nah, gitu. Nah, habis itu yang step yang kedua, pointer current menuju ke node setelahnya. Oke. Ini ya, tinggal ke node setelahnya gitu. Oke ya, ini untuk codingannya. Dan untuk menambahkan fungsinya biar lebih lengkap lagi, saya tambahkan data di tengah, menambahkan data sebelum. Nah, tadi kan setelah, nah sekarang itu adalah sebelum. Sebelum angka 20. Nah, ini sebelum angka 20. Tadi kan di antara 20 dan 30. Sekarang di antara 10 dan 20. Yang pertama siapkan dulu ya. Node barunya di step A dan B, yaitu 25. Nah, 25 ini akan disampaikan di antara 10 dan 20. Sebetulnya stepnya atau caranya itu hampir sama ya. Di sini, next dari node baru menuju ke current. Ya, next dari node baru menuju current. Kalau tadi kan next current node 30, sekarang current aja ya 30. Yang D, pref dari node baru menuju ke pref node current. Nah ini, pref dari node baru menuju ke, nah ini disamakan. Yaitu pref dari current node, biar menuju ke sini. Maka D jadi sini. Ya. 25, next-nya ke 20, previous-nya sama kayak 20, yaitu ke 10. Nah di sini 10, 25 ini sudah menuju ke current dan ke sebelum 20 ya. Tinggal ini nih, tinggal previous current sama previous node sebelum current. Itu ini tinggal ini yang diganti. Yang E next dari pref current node menuju ke node baru. Next dari previous. Nah, next dari previous current node. Nah, ini kan. Ini yang akan diganti di step E. Menjadi sama dengan new node. Terus yang F pref dari current node menuju ke node baru. F, nah ini menuju ke node baru. Jadi ya seperti itu. Nah, ini current-nya diubah ke cara yang kedua tadi. Dan akhirnya ini ya, jadi hilang semua hubungannya karena sudah diganti. Dan ini implementasinya ya, ini mungkin bisa kalian tambahkan ke codingan kalian. Dan begitu ya, mudah-mudahan paham dan cukup jelas ya. Memang agak sedikit ribet, tapi kalau misalnya kalian mau pelan-pelan memperhatikannya, kalian mau memperhatikan dengan betul, dan mau melihat dengan tata cara kalian sendiri, step by step-nya, insya Allah enak sih. Tapi kalau misalkan kalian lebih senang dengerin penjelasan dari saya, mungkin begitu yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, langsung saja saya selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.